Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Diduga menderita gangguan jiwa, seorang anak di Desa Kertagenalau, Kecamatan Kadur Pamekasan membakar rumah orang tuanya. Akibatnya rumah tersebut ludes dilalap api, bahkan sebagian perabotnya juga turut terbakar. Rumah milik Abdul Qorib, warga Desa Kertagenalau, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini ludes terbakar. Rumah sengaja dibakar oleh Fatur Rohman yang tak lain anak pemilik rumah sendiri. Kebakaran awalnya diketahui oleh Maftuha, istri pemilik rumah, saat melihat anaknya keluar rumah dengan sepeda motor. Ketika mengejar anaknya, tiba-tiba api sudah melalap rumah yang terbuat dari papan kayu. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibtu Sri Sugiarto membenarkan kejadian itu. Polisi belum mengetahui pasti motif pembakaran, namun dugaan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa. Kemudian ketika dihampiri ternyata api sudah berkobar di rumah tersebut. Jadi setelah membakar dia melarikan diri pakai sepeda motor. Itu betul tidak mengidap gangguan jiwa pelaku? Nah, untuk hal ini kita masih dalami, ya, kita melakukan lidik oleh anggota Polsek untuk menentukan apa juga motif dari pembakaran rumah tersebut. Tidak ada korban dalam kejadian ini, tapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pasalnya, selain meludeskan rumah, seluruh perabotan rumah juga tidak bisa diselamatkan. Saat ini, pelaku pembakaran masih diperiksa di Mapolsek Kadur, Pamekasan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Jasad wanita diduga korban pembunuhan Rabu siang ditemukan dalam koper terbungkus karung di lereng jurang sedalam 20 meter oleh petugas keamanan Tahura di kawasan Taman Hutaraya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jasad wanita dalam koper yang terbungkus karung putih ditemukan di lereng jurang sedalam 20 meter di kawasan Bukit Gajah Mungkur, Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jasad wanita ditemukan petugas keamanan Tahura. Awalnya petugas tidak menyadari jika bungkusan karung yang ditemukan berisi jasad. Ya kurang tahu gitu kira-kira ya. Cuma kemarin tuh katanya teman-teman itu Sabtu sudah melihat, dikira itu sampah. Sampah gitu aja ya. Kira sampah, akhirnya nggak berani laporan. Akhirnya ini tadi informasi dari Surabaya, Polrestabes. Beliau memberi informasi ke Korlap, Pak Saiful, bahwa di Gajah Mungkur telah ditemukan mayat itu ya. Hasil identifikasi sementara polisi, korban diketahui berinisial A, 25 tahun, warga Rungkut, Surabaya, yang dilaporkan hilang sejak 1 bulan lalu oleh keluarganya. Korban diduga dibunuh oleh kekasihnya yang kini sudah diringkus polisi Polrestabes Surabaya. Dari keterangan polisi, pelaku membunuh korban pada awal Juni di sebuah apartemen di kawasan Wonocolo, Surabaya dengan cara menjerat lehernya. Kemudian membuang jasadnya di kawasan Pacet, Mojokerto. Ini belum kita buka karena apakah itu betul jenazah atau bukan kita belum bisa menentukan. Ya. Karena itu masih tertutup di koper hitam yang belum bisa kita buka. Nanti pihak forensik yang akan bisa menentukan. Ya. Apa indikasinya itu atau apa itu di dalam koper? Kurang tahu. Menurut penalisannya. Ya, kurang tahu. Nanti ada pemberitaan lebih lanjut ya. Ya tadi ya pelakunya sudah ditangkap atau belum? Pelaku indikasi diduga sudah ditangkap atau belum tadi? Pelaku sudah. Ya, sudah. Karena masih dugaan saja. Ya. Usai olah TKP, polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kasus ini ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya 3 bocah tewas tenggelam saat mandi di kolam renang, serta pasutri membunuh balita diringkus polisi. Selengkapnya saudara dalam Surabaya Sepekan. Pasangan suami istri berinisial BS 48 tahun serta SI 43 tahun warga Surabaya yang indekos di desa Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo dibekuk polisi karena membunuh seorang balita perempuan.
korban berinisial F 3,5 tahun warga asli Banyuwangi yang dititipkan kepada pelaku karena ibunya bekerja di Jakarta. Kedua pelaku membunuh korban yang dianggap nakal dan kesal kepada ibu kandung korban karena terlambat mengirim biaya penitipan anaknya. Ibu kandung korban berinisial SA 27 tahun tak henti menangis mengetahui anak keduanya itu meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan polisi, ibu kandung korban sudah mengirimkan uang untuk biaya hidup anaknya, 5 juta rupiah per bulan. Meski pada bulan Maret ia tidak bisa menghubungi pelaku karena ponselnya hilang. Atas bukti itu, ibu kandung korban dinyatakan tidak terbukti menelantarkan anak. Tiga bocah meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang di Trenggalek. Korban tewas karena diduga tidak bisa berenang saat mandi di kolam berkedalaman 1,5 meter. Ketiga korban berinisial MF, ZD, serta BD. Dua korban yakni MF dan ZD meninggal dunia di lokasi kejadian sementara BD meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Hasil penyelidikan Polres Trenggalek menyatakan ada dugaan kelalaian petugas kolam renang yang seharusnya mengawasi kolam. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek memerintahkan semua pengelola kolam renang dan kawasan wisata untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap pengunjung agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Tim Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi meringkus 2 pembobol ATM di dalam minimarket di Banyuwangi. Para pelaku berinisial AM, warga Cilacap, Jawa Tengah, serta IR, warga Banten. Keduanya diringkus saat akan kabur ke Yogyakarta. Berdasarkan penyelidikan polisi, kedua pelaku merupakan spesialis pembobol mesin ATM dan sudah beraksi di kota lain. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain gerinda pemotong besi, uang tunai sisa hasil kejahatan, serta sejumlah bungkus rokok curian dari minimarket. Dari hasil kejahatan itu, pelaku menggondol uang tunai 545 juta rupiah. Peretasan website milik pemerintah kembali terjadi. Kali ini laman pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Papua Barat, serta ratusan website milik pemerintahan lainnya jadi korban. Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Jatim meringkus pelaku AR 21 tahun warga Dusun Denok Lumajang. Pelaku yang hanya lulusan SMP memiliki keahlian meretas website dengan belajar secara autodidak dan juga dari komunitas peretas yang ia ikuti. Situs yang telah diretas dan dikuasai kemudian diubah tampilannya lalu dijual pada orang lain seharga 1,5 sampai $2 per website. Sejauh ini tersangka telah menjual 200 website. Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Kediri gagal berangkat ke Tanah Suci karena hamil. Calon haji dari kloter 30 tersebut diketahui hamil saat diperiksa di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Usai kehamilan, ST calon haji berusia 45 tahun tersebut masih 12 minggu. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Embarkasi Surabaya, usia kehamilan yang kurang dari 14 minggu serta lebih dari 26 minggu tidak diizinkan mengikuti ibadah haji karena bisa membahayakan keselamatan janin dan ibu. Calon haji yang hamil dan gagal berangkat itu akhirnya dipulangkan ke daerah asalnya di Kediri, namun bisa kembali menunaikan ibadah haji tahun depan. Saudara, hari ketiga pemusatan latihan Timnas Indonesia Senior jelang FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina masih dihadiri 15 pemain dari 26 pemain yang dipanggil. Sementara itu, saudara, pemain naturalisasi Sandy Walsh alami cedera saat mengikuti latihan. Timnas Indonesia Senior menggelar pemusatan latihan hari ketiga jelang FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Namun latihan di lapangan Tor Surabaya ini baru dihadiri 15 dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Pemain yang hadir diantaranya Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Edo Febriansah,
Marcelino Ferdinand, Stefano Lillipali, dan kiper Hernando Ari Sutaryadi. Para pemain diberi materi latihan menjaga kebugaran, teknik mengumpan, serta internal game. Salah satu pemain timnas Rahmat Irianto mengaku optimistis menatap laga FIFA Matchday. Meski harus melawan tim dengan peringkat lebih tinggi seperti Palestina dan juara Piala Dunia Argentina. Kalau secara pribadi evaluasi kamu apa sih? Karena kan Palestina ataupun Argentina kan grupnya di atas Indonesia. Jelas kita harus lebih kerja keras dan lebih fokus untuk menghadapi tim-tim yang ranking lebih tinggi. Dan kondisi teman-teman seperti apa sekarang, Rian? Alhamdulillah baik semua, kecuali Sandy Walsh tadi sedikit cedera, tapi lagi diobservasi, tapi moga-moga tidak apa-apa. Sayangnya satu pemain naturalisasi, Sandy Walsh, mengalami cedera saat pemanasan dan harus menepi di pinggir lapangan hingga latihan usai. Para pemain timnas Indonesia diperkirakan seluruhnya akan bergabung pemusatan latihan di Surabaya pada 12 Juni mendatang, karena beberapa diantaranya masih menjalani pertandingan bersama klub masing-masing. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.